yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kami bersama hamba-hambamu datang kepadamu, sujud menyembah dan menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kiranya nugerah-Mu senantiasa memenuhi kehidupan setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat dan kebaikan-Mu Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan setiap kami, sehingga kami pada waktu menjalani hari-hari kami ke depan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, menghibur kami, menolong kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu hari setiap hari. Kami bersyukur, lawatan-Mu melanda gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kemurahan kebajikan mengalir memenuhi kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan atas kehidupan setiap kami. Bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, biarlah menjadi berkat di lingkungan kami berada. Gereja-Mu berkembang tanpa batas untuk mewartakan Injil Kerajaan-Mu, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Orang-orang akan percaya kepada-Mu, memanggil nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran, batin, dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat, sehingga pada waktu benih firman ditabur, kuasa-Mu dilimpahkan atas kehidupan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seluruh dunia gereja-gereja pada saat hari ini, tanggal 23 Mei, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tinggal di Yerusalem. Karena 10 hari sesudah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Dan pada waktu itu murid-murid taat, tinggal di Yerusalem di loteng atas, menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan setiap orang yang percaya. Sehingga setiap saudara dan saya yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan setiap kita. Dan saat hari ini kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan? Awal mula pertama, ketika 120 murid-murid itu berkumpul di Yerusalem, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika dipenuhi Roh Kudus, di pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 jiwa orang percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Yang percaya katakan amin.
Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Itu sebabnya ketika lawatan Roh Kudus itu terjadi, Pentakosta itu terjadi, dari 120 orang dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesudah orang dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terjadi pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul berikutnya Pentakosta. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh. Akan terlihat nyata, saudara dan saya akan menjadi orang yang semakin mencintai firman Tuhan. Mereka akan sadar ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Bukankah firman Tuhan juga berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara semakin mencintai firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya. Firman Tuhan sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai tuntunan atas kehidupan setiap kita. Firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun jalan kehidupan kita. Pada waktu kita jalan tersesat, Tuhan akan luruskan jalan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan bertumbuh menjalani kehidupan kita. Goncangan, tantangan, penderitaan, kita tidak akan goyah karena kita berakar, bertumbuh, dan akhirnya kita menghasilkan buah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Hal yang terakhir, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dilawat oleh Roh Kudus, ayat 46 di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang ketiga, saudara dan saya akan bersekutu seorang akan yang lain. Bersekutu sesama orang-orang yang percaya untuk berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan. Itu perlunya kita bersekutu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus, bukan saja Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita, kuasa untuk dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit, kuasa untuk mengalahkan pekerjaan si jahat, dan kuasa untuk memberitakan Injil kerajaannya. Tapi lebih daripada itu, ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan terjadi pertobatan massal. Mereka semuanya akan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Mari buka hati atas kehidupan setiap kita. Kita renungkan apa yang kita lakukan selama ini. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk menyelidiki hati setiap kita, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sehingga pada waktu saudara dan saya dosa kita diampuni, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Dan pada waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya akan bertekun di dalam firman. Saudara mencintai firman, dan saudara rindu untuk bersekutu seorang akan yang lain, untuk menikmati baiknya, untuk beribadah kepadanya dan memuliakannya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman. Urapi kami, berkati kami, dan kami siap menerima berkat kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Terimalah anugerah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, yang menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati bersama dengan saya katakan amin.